Halo, kawan-kawan ginjal yang budiman, yang baik hatinya, semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat. Saya Reski Pisca, salam dari Denpasar, Bali. Kali ini saya ingin bahas tentang apa sih tanda dan gejala penyakit ginjal itu. Apa tanda dan gejalanya? Apa seseorang yang dirasakan atau ciri-ciri atau notice nih bila terdiagnosis penyakit ginjal. Apa sih tanda dan gejalanya? Sebelum saya bahas tanda dan gejalanya, saya ingin mengklarifikasi penyakit ginjal itu ada dua. Penyakit ginjal akut dan penyakit ginjal kronik. Kita mulai dengan penyakit ginjal akut. Apa itu penyakit ginjal akut? Penyakit ginjal akut adalah serangan mendadak akut atau injury atau perlukaan secara akut yang mengakibatkan fungsi ginjal itu menurun. Penyakit ginjal akut dialami dari beberapa waktu, jam, sampai beberapa minggu. Kata kuncinya onset atau waktunya dari beberapa jam waktu hingga ke beberapa minggu. Dan gejala penyakit ginjal akut ini yang paling khas adalah produksi urin berkurang atau volume urin itu berkurang. Ada uliguri atau istilah bahasa awamnya uliguri itu 400 cc kurang per 24 jam produksi urinnya. Ada juga anuri, tidak bisa kencing, bahkan tidak bisa kencing sepanjang hari. Dan urin atau kencing normal itu kan 0,5 sampai 1 cc sampai 2 cc per kilogram berat badan per jam. Kalau kita contoh for example berat badan 50, kurang lebih produksi kencing selama 24 jamnya 1500 sampai 1800 cc. Itu kencing normalnya 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Tanda gejala penyakit ginjal akut selain produksi atau volume kencingnya berkurang, adanya kondisi lemah, demam tinggi, infeksi bisa dirasakan, sesak nafas oleh karena apa? Produksi kencing itu kan sedikit, bahkan tidak bisa kencing, otomatis endapan sisa metabolisme tubuh yang seharusnya dikeluarkan tidak bisa dikeluarkan, mengendap dalam tubuh, timbullah sesak, jadinya sesak nafas karena endapan cair yang tidak bisa dikeluarkan bisa di paru-paru mengendap, jadinya sesak nafas, pucat. Tanda dan anemia itu muncul, pucat, HB menurun, dan yang paling parah encephalopathy uremicum atau penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran ini dikarenakan oleh banyaknya racun-racun yang seharusnya dikeluarkan oleh ginjal tidak mampu mengeluarkan. Terjadi endapan di beberapa organ seperti takutnya seperti paru-paru, di kepala. Itulah yang menyebabkan penurunan kesadaran, bahkan bisa kejang-kejang. Itulah tanda dan gejala khas penyakit ginjal akut. Sangat-sangat harus perlu ditangani dengan baik. Singgung saya sedikit, apa sih yang menyebabkan penyakit ginjal akut itu? Etiologi atau penyebab penyakit ginjal akut dibagi, klarifikasinya kita bagi saja, pilah saja dengan 3 doang. Prerenal, renal, intrinsik, dan postrenal. Kalau prerenalnya penyebab penyakit ginjal akut itu seperti dehidrasi, diare hebat, perdarahan. Renal intrinsiknya seperti kelainan pada ginjal itu sendiri, kelainan radang pada ginjal itu sendiri seperti glomerulonefritis. Dan postrenalnya biasanya penyakit-penyakit di luar dari ginjal itu seperti batu, ada sumbatan prostat dan tumor di area renalnya, kurang lebih seperti itu. Penyakit ginjal akut penyebabnya biasanya banyak ditemukan di rumah sakit. Pasien-pasien yang sudah lama dirawat di rumah sakit mempunyai masalah baru bisa muncul terdiagnosis penyakit ginjal akut, padahal ada penyakit lainnya seperti penyakit jantung, diare, dehidrasi yang berkepanjangan, dehidrasi yang berat, ada perdarahan, ada shock, ada septik, dan penggunaan obat-obatan yang bisa menyebabkan nefrotoksik. Itulah yang membuat penyakit ginjal akut. Intinya, penyakit ginjal akut
Bila dilakukan tata laksana dengan baik, pencegahan dengan baik, laju perburukannya atau progresivitasnya bisa dikendalikan, bisa di stop. Intinya penyebab penyakit ginjal akut itu jika ditangani dengan baik, niscaya fungsi ginjal itu bisa seperti sedia kala berfungsi dengan baik. Lain halnya penyakit ginjal kronik ini. Oke, kita bahas saja penyakit ginjal kronik selanjutnya. Sedangkan penyakit ginjal kronik adalah progresif kronis lebih dari 3 bulan dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus atau usaha ginjal menyaring racun itu. Penyakit ginjal kronik kerusakan, kelainan struktur organ ginjal maupun fungsional lebih dari 3 bulan dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus. Intinya, perbedaan yang khas dari penyakit ginjal akut dan penyakit ginjal kronik, perbedaan yang khas dari onset atau waktu itu sendiri. Sedangkan penyakit ginjal akut dari beberapa jam hingga ke beberapa minggu. Sedangkan penyakit ginjal kronik ini kerusakan organ dan fungsi dari beberapa bulan, bahkan lebih dari 3 bulan. Itulah yang membedakan secara khas dari onset. Sedangkan tanda dan gejala penyakit ginjal akut dan penyakit ginjal kronik ini hampir sama dan percis. Sama sekali tanda gejalanya seperti lemah, demam tinggi, pucat, HB menurun, anemia, encephalopathy penurunan kesadaran, dan bahkan bisa kejang-kejang. Ini tentu sangat merugikan pasien bila tidak ditangani dengan baik. Intinya, penyakit ginjal akut dan penyakit ginjal kronis sangat gejalanya hampir sama, penyebabnya ada berbeda sedikit lah. Penyakit ginjal kronis ini penyebabnya di Indonesia datanya seperti hipertensi, diabetes, obstruksi nefropati, sumbatan batu, ada SLE, lupus nefritis, glomerulonefritis, obesitas, obat-obatan. Itulah penyebab-penyebab penyakit ginjal kronis ini. Sayangnya, penyakit ginjal kronis stadium awal ini 1 sampai 3 ini tidak ada gejala sama sekali. Itulah pentingnya kita mendeteksi atau aware dengan kesehatan ginjal, seperti dengan cara menjaga kesehatan ginjal, seperti general check up. Bagi orang yang aktif bekerja setahun sekali lah, cek saja marker urin lengkap. Sudah bisa kelihatan di urin lengkap itu apakah ada kebocoran protein, albuminuria, apakah ada kencing merah, apakah ada infeksi bakteri dan sebagainya. Cukup melihat hasil dari marker UL. Saya rasa marker urin lengkap itu sangat terjangkau sekali, semua kalangan mampu mengeceknya. Intinya, penyakit ginjal akut dan penyakit ginjal kronis sama adanya abnormalitas, komposisi abnormalitas dari marker urin lengkap, marker ureum kreatinin, marker sampel darah seperti yang dicek bun SC, ureum kreatinin, elektrolit, analisa gas darah, fluorofosfor, analisa gas darah. Intinya adanya penyakit ginjal akut dan penyakit ginjal kronik ini adanya abnormalitas komposisi, kelainan marker sampel lab urin sama sampel lab darah. Itulah menegakkan diagnosa penyakit ginjal akut dan penyakit ginjal kronis. Bahkan kalau ada kelainan struktur bisa pemeriksaan lanjutan seperti imaging, pemeriksaan radiologi, ronsen, USG. Kurang lebih seperti itu. Intinya, penyakit ginjal kronik ini di stadium lanjut, seperti kebanyakan yang datang di fasilitas kesehatan itu datang dengan stadium lanjut. Bila sudah stadium lanjut dengan gejala-gejala yang berat seperti itu, nefrolog atau ahli ginjal tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Tindakan aktif yang bisa dilakukan cuma dialisis doang. Itulah pentingnya bila penyakit ginjal kronis stadium 1, 2, 3 ini terdeteksi, terdiagnosis, banyak hal yang bisa diobati secara dini supaya agar tidak perburukannya tidak berlanjut ke stadium lanjut. Itulah pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Saya rasa
itu saja tanda dan gejala, ciri-ciri atau notis nih penyakit ginjal akut tuh gejalanya seperti itu, penyakit ginjal kronis gejalanya sama persis seperti penyakit ginjal akut. Penyakit ginjal akut, penyakit ginjal kronis, tanda dan gejalanya hampir sama. Oke, pesan singkat saya terakhir. Menjaga kesehatan ginjal wajib hukumnya, mutlak hukumnya menjaga ginjal tetap sehat. Dengan cara cerdik saja deh. Cek kesehatan ginjal secara teratur. Enyapkan asap rokok. Rutin berolahraga. Diet yang bagus, rendah garam. Kurangi stres dan selalu berdoa. Dan kenalilah gejala ginjal. Dan bila ada masalah, berobatlah sedini mungkin. Dan bagi teman-teman kita yang penyandang penyakit ginjal kronik dengan dialisis maupun dengan terapi obat-obatan, tetap semangat. Penyakit ginjal kronik, gagal ginjal bukan gagal dalam hidup, bukan gagal dalam semuanya. Tetap semangat. Thanks for watching.